Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Administrasi Jaringan Komputer, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang sekaligus menjadi proyek UTS yang berjudul Topologi Jaringan Small Office Home Office. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fahmia Nuha Safira, NIM K35226 sebagai Configuration of Proxy and Firewall. Dan teman-teman Saya Lanjar Dwi Saputro, NIM K35238 sebagai DHCP Configuration. Saya Ahmad Rifah Fatur Rahman, NIM K3520008 sebagai Bandwidth atau Queue Management. Dan saya Fikri Hanifa, NIM K35276 sebagai Configuration of NAT. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya mengenai konfigurasi. Yang pertama dilakukan adalah mengatur jaringan pada MikroTik router OS-nya. Pada adapter 1 terpasang pada adapter terbridge. Dan kemudian mode promiscuous-nya diizinkan semua. Adapter 2 terpasang pada jaringan internal. Kemudian mode promiscuous-nya diizinkan semua. Adapter 3 dan adapter 4 terpasang pada jaringan internal juga. Kemudian kita mulai. Secara default MikroTik login-nya adalah admin, kemudian passwordnya dikosongkan. Setelah seperti ini, kemudian kita buka Winbox. Otomatis di sini akan muncul IP dan MAC address dari network. Dan kita connect. Tampilan awal MikroTik yaitu seperti pada Winbox yaitu seperti ini. Kita cek ketersediaan klien pada bagian interface. Di sini semua klien terdeteksi. Setelah itu yaitu pemberian IP pada setiap klien. Yang pertama adalah klik IP addresses, kemudian add pada pojok kiri atas. Tuliskan IP yang kita inginkan. Ini misalnya 192.168.105 dan subnetnya 24 netnya. Kemudian interface-nya yaitu ke klien 1. Kita tambahkan juga untuk klien 2. Tambahkan juga untuk klien 3. Dan apply, lalu oke. Setelah itu yaitu mengatur DHCP server. Pertama adalah IP DHCP server, kemudian DHCP setup. DHCP server interface-nya kita ganti ke klien 1, kemudian next, kemudian kita setting juga untuk klien 2, kemudian next, kita setting juga untuk klien 3, next. Ini DHCP 1 merah karena di pada bagian IP ada kesalahan. Ini belum kita ganti ke klien 1. Ini udah hitam. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian konfigurasi of NAT. Pertama kita membuka menu IP.
kemudian firewall, kemudian pilih NAT, klik icon plus. Secara otomatis di advance, di general nya src NAT, dan out interface-nya kita ubah menjadi ke gateway. Kemudian pada bagian actionnya pilih merge query, kemudian klik apply dan OK. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Fahmia Nuha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai configuration of proxy and firewall. Yang pertama, configuration of proxy. Buka menu IP, pilih web proxy. Pada tab general, enable dicentang, change administrator diganti dengan kelompok 5, max change size-nya diganti unlimited, change on disk dicentang. Kemudian apply dan OK. Yang kedua, configuration of firewall. Buka menu IP, pilih firewall, pilih tab filter rules, klik button tambah. Pada tab general kita ganti change menjadi forward, kemudian protokol diisikan TCP, DSC port diisikan 443. Kemudian pada tab menu advance kita isikan konten dengan alamat situs yang akan diblokir. Pertama kita blokir twitter.com. Kemudian pada tab action kita ganti menjadi drop. Pada tab extra kita isikan waktu-waktu tertentu yang akan digunakan untuk memblokir. Kita isikan pukul 5 sampai pukul 12 siang. Kemudian pada tab komen kita isikan penjelasan, kita isikan blokir Twitter. Oke. Kemudian apply dan oke. Kita isikan dengan situs yang akan diblokir yang lain. General diganti forward, protokol kita isikan TCP, DST port kita isikan 443, advance kita isikan dengan detik.com, tab extra isikan time-nya pukul 5 sampai pukul 12 siang. Pada tab action kita isikan drop, dan komen kita isikan blokir detik.com. Oke. Apply dan oke. Kita isikan lagi yang akan diblokir, tab general, forward, protokol TCP, DST port 443, tab advance kita isikan facebook.com, tab extra kita isikan pukul 5 sampai pukul 12. Action kita isikan drop, komen kita isikan blokir Facebook. Oke, apply dan oke.
Dan yang terakhir, kita akan memblokir Twitter. Tap button tambah, general, forward, protokol TCP, DST port 443, advance, konten kita isikan tiktok.com, tap action, kita isikan drop, extra, kita isikan pukul 5 sampai 12 juga. Komen kita isikan blokir TikTok. Oke, apply dan oke. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Ahmad Rifai. Untuk selanjutnya adalah queue atau bandwidth management. Yang pertama, klik menu queue yang ada di toolbar. Lalu klik tanda plus di atas kiri. Lalu kita beri nama limit yang akan kita buat, misalkan klien 1. Lalu targetnya kita ubah jadi klien 1. Untuk target uploadnya, untuk kali ini kita akan membuat target menjadi 128 KB per second. Untuk target downloadnya adalah 256 KB per second. Klik apply lalu oke. Nah, dan mari kita tambahkan lagi untuk yang limitasi kedua. Klik tombol plus di atas kiri, lalu kita beri nama klien 2. Lalu kita beri target yaitu klien 2. Untuk target uploadnya yang sekarang adalah 256 KB per second. Lalu untuk target downloadnya 512 KB per second. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik tanda tombol plus yang di atas kiri. Lalu kita beri nama klien 3. Lalu targetnya kita ubah ke klien 3. Untuk target uploadnya adalah 512 KB per second. Dan untuk target downloadnya kita buat menjadi 1 MB per second. Klik apply, lalu klik OK. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian ke klien. Pertama pada bagian pengaturan pada klien, jaringan kita ubah ke jaringan internal. Kemudian oke. Kita mulai. Setelah kita mulai, kita buka kliennya. Yang pertama kita cek IP yang didapatkan oleh kliennya. Ini IP yang didapat adalah 192.168.104. Artinya ini adalah klien 1. Selanjutnya langsung saja kita coba mengakses website yang diblokir dan kita tes kecepatannya. Pertama adalah detik.com. Detik.com tidak bisa diakses karena tadi sudah diblokir. Kemudian kita coba tiktok.com. TikTok juga tidak bisa diakses. Kemudian kita coba jika waktunya kita ubah ini dari jam 5 sampai jam 12, ini kita ganti jam 7 sampai jam 12. Apakah bisa? Website detik.com langsung bisa terbuka. Begitu pula jika TikTok tadi waktu blokirnya juga diubah, akan bisa dibuka juga. Selanjutnya yaitu kita cek kecepatan
yang didapatkan oleh klien satu ini. Agak lama karena tadi klien satu hanya dibatasi 256 KB per second. Sembari menunggu ini terbuka, kita buka klien yang kedua. Kita cek IP yang didapatkan oleh klien. Nah, ini adalah ini IP-nya masih sama dengan klien yang pertama tadi. Karena MAC address-nya sama. Ya, untuk mengatasinya itu klik pada jaringan. Kemudian alamat MAC-nya kita ubah, kita refresh, kemudian oke, kemudian kita jalankan lagi. Berbeda. Nah, sudah berbeda. Ini 10 10 10 18, artinya itu adalah klien 3. Kemudian kita buka lagi, kita melakukan pembuktian. Pertama tadi misal adalah facebook.com. Nah, di sini Facebook tidak dapat terbuka. Selanjutnya langsung saja kita tes speed yang didapatkan. Nah, ini yang klien satu tadi sudah bisa dibuka dan kita tes berapa target yang download yang didapatkan. Hanya segini karena tadi dibatasi hanya sampai 256 KB per second saja. Tidak kuat ya, karena tadi uploadnya dibatasi 128 KB per second. Ini tadi mendapatkan IP untuk klien 3. Kita cek klien 3 tadi untuk target downloadnya yaitu 1 Mbps, dan target downloadnya mendekati 1 Mbps. Uploadnya tidak kuat ya, karena cuma dibatasi 500 KB per second. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.